Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menceritakan light novel yang berjudul Overgear. Oke guys, sebelum kita lanjut ke cerita, alangkah baiknya kalian yang belum subscribe channel ini untuk mengklik subscribe guys. Baiklah kita lanjut ke ceritanya. Winston tampak ramai hari ini karena pertandingan produksi item perusahaan Mero dan bengkel Han. NPC penduduk Winston mendukung Grid. Tetapi para player tidak terlalu mempedulikan pertandingan ini, dikarenakan informasi yang didapat tidak ada blacksmith yang terkenal akan bertanding. Penampilan Erina sangat cantik, semua pria mendukung dia, sampai-sampai warga Winston yang mendukung Grid tidak dapat mengalihkan perhatiannya pada Erina. Jika Yura adalah wanita elegan dan dewasa, maka Erina adalah seorang gadis muda dan menyegarkan. Lalu pertandingan pertama dimulai. Tema pada pertandingan pertama adalah belati. Erina membeli palu blacksmith yang mahal untuk memenangkan pertandingan ini, yang mana ia melihat palu Grid usang dan kotor. Jika dia menyalin keterampilan Grid, maka pertandingan ini hanya tentang item yang lebih bagus. Lalu ia menggunakan skill observasinya pada Grid dan jendela notifikasi keluar yang menampilkan bahwa tingkat pengamatan skill terlalu rendah. Ia mencoba beberapa kali tetapi notifikasi yang keluar sama saja. Ia bingung padahal skillnya sudah level 7 dan bisa menyalin skill NPC Blacksmith tingkat lanjut kemajuan ketiga. Blacksmith peringkat 1 saja hanya di tingkat menengah, namun Grid yang belum pernah ia dengar, memiliki keterampilan di luar ranker. Erina tidak kehabisan akal, lalu ia menyuruh Rabbit mempersilahkan Grid dibantu oleh Han. Han pun bersemangat dan maju ke arena pertandingan, lalu Erina menyalin keterampilan Han yang mana adalah tingkat lanjut kemajuan kedua. Lalu Erina mulai memproduksi belatinya. Waktu sudah berjalan hampir 2 jam, Erina sudah akan menyelesaikan belatinya, sementara Grid masih membuat logamnya, lalu skill kesabaran pandai besi legendaris auto aktif dan meningkatkan konsentrasi, stamina dan pertahanan ke tingkat ekstrim selama 1 jam muncul. Setelah itu Grid sangat berkonsentrasi membuat palunya lebih kuat dan rumit. Kemudian notifikasi skill nafas blacksmith legendaris muncul yang meningkatkan keefektivitasan item yang Grid produksi. Lalu bilahnya selesai, hanya dengan bilah belatinya saja kelihatan sangat indah. Lalu Grid mengeluarkan tanduk Minotaur seharga 10 gold untuk gagangnya. Sementara itu Erina telah selesai membuat belatinya, dan juri terkesan belati peringkat epic yang dibuat Erina. Belati Bewitchment telah dibuat. Peringkat epic. Serangan 122-127, durability 60/60, kecepatan serangan 8%. Kondisi penggunaan level 100, agility 200, strength 30. Penonton sudah merasa yakin dengan kemenangan Erina. Saat Grid sudah menyelesaikan belatinya, dan akan ditampilkan di display. Prajurit Philipson datang dan hendak menangkap Grid dengan menuduh Grid bekerja sama dengan penjahat bernama Huroy. Rupanya Falmon melihat belati yang Grid buat dan menyadari bahwa perusahaan Mero akan kalah. Lalu ia menyuruh prajurit Philipson yang disuapnya, untuk menangkap Grid. Philipson adalah ksatria Baron Lowe, penguasa Winston. Dan kemudian Grid pun ditangkap. Di sisi lain, Rabbit yang melihat belati Grid, kagum dan berpikir bahwa Grid masih muda dan memiliki potensi pertumbuhan yang akan luar biasa. Jika Rabbit bisa bekerja sama dengan pemuda ini, maka ia akan mengumpulkan kekayaan yang tidak tertandingi, pikir Rabbit. Lalu Erina menghampiri Rabbit dan meminta hadiah kemenangannya. Rabbit pun memberikan hadiahnya. Kemudian Rabbit meminta Erina untuk menyelamatkan Grid. Erina pun bingung, bukankah Grid musuhnya Rabbit? Lalu Rabbit pun menjelaskan tentang perusahaan Mero yang tamak dan ingin keuntungan yang maksimal dari Winston. Menjadikannya seperti bom waktu yang akan meledak kapan saja, jika Erlstein mengetahui semuanya. Sudah saatnya Rabbit meninggalkan perusahaan Mero. Setelah Rabbit melihat keterampilan Grid, ia menyadari di mana ia akan berada. Rabbit percaya bahwa ia dan Grid saja dapat menghasilkan pendapatan setara perusahaan kecil atau menengah. Itu adalah pendapatan yang bahkan player nomor 1 dalam hal laba bersih saja tidak bisa dibandingkan dengan pendapatan perusahaan kecil. Lalu, jendela quest tingkat S muncul di hadapan Erina. Quest Help Rabbit's Job Seek Plan telah dibuat. Kondisi quest selesai, selamatkan Grid yang terjebak di penjara bawah tanah Winston. Jatuhnya perusahaan Mero dan Tuan Winston. Hadiah, 5.000 emas, afinitas dengan Rabbit dan penduduk Winston akan naik. Erina lalu menerimanya.
Di sisi lain, keadaan di penjara Kastil Winston, saat ini Huroi merasa putus asa karena dia terjebak dalam kegelapan, sekarang ia tidak tahu bahwa ini adalah kenyataan atau virtual. Keadaan cabang SA Mongolia sangat gugup. Kapsul Huroi menunjukkan ketidakstabilan. Huroi sudah bertahan 48 jam waktu real time. Hanya tersisa 2 jam tersisa dari quest 50 jam bertahan. Tetapi Park Eun-hyuk tidak mengizinkan untuk lockout secara paksa. Walaupun ia tahu Grid serakah, nadanya kasar, dan perilakunya tidak bijaksana, Park Eun-hyuk yakin entah bagaimana Grid akan menyelesaikan quest ini. Sementara itu, Grid yang akan dimasukkan ke dalam penjara mendapatkan quest tingkat S, Apostle of Justice. Kondisi quest terselesaikan, selamatkan Huroi dalam waktu 7 jam. Hadiah, Apostle of Justice, afinitas Winston akan naik ke puncak dan quest yang dihubungkan dengan Huroi. Titel Apostle of Justice, keberanian akan dibuka, semua statistik bertambah 10 dan skill Apostle of Justice tidak dapat diubah akan diperoleh. Kegagalan quest, level berkurang 2 dan mendapat titel pengecut dari warga Winston. Grid akan menolak quest ini dikarenakan ini adalah quest tingkat S dan jika quest gagal maka afinitas dengan NPC akan menurun dan itu membuat ia tidak akan dapat quest lagi ke depannya. Tetapi saat Grid hendak menolak quest ini ternyata tidak bisa, karena questnya sudah dimulai. Lalu Grid pun masuk ke dalam penjara. Waktu pun sudah berjalan selama 5 jam waktu satisfy, saat Grid sudah putus asa, ia melihat Erina yang datang kepadanya dan ingin membantu ia melarikan diri dari penjara. Tetapi Erina memberikan persyaratan kepada Grid untuk membuatkannya item orb yang dapat menampung sihir sebanyak mungkin dan Grid harus memanggil namanya Euphemina karena nama aslinya Euphemina. Grid pun mengangguk, lalu Euphemina memberikan belati yang dibuat Grid saat bertanding kepadanya. Belati ideal, peringkat unik, daya tahan 168/168, daya serangan 242-264, kecepatan serangan bertambah 11%. Ada kemungkinan langka membunuh target dengan instan. Agility bertambah 20, skill Wind Blast dihasilkan, skill gerakan cepat dihasilkan. Kondisi batas penggunaan level 180 dan agility 450. Grid melengkapi belatinya dan penalti 20% untuk barang unik diterapkan. Lalu Grid meminta Euphemina untuk membantunya menyelamatkan Huroi. Lalu mereka masuk makin dalam penjara bawah tanah Kastil Winston. Menurut informasi yang Euphemina peroleh, penjara bawah tanah kota Winston ada 4 lantai dan setiap lantai sangat besar. Grid dan Euphemina sudah mencari ke lantai 3, tetapi tidak menemukan Huroi. Waktu untuk quest tinggal 50 menit tersisa. Para prajurit tidak berhenti mengejar mereka. Keterampilan bertarung Euphemina setara dengan Blood Witch Yura. Jadi Euphemina bisa menangani mereka. Lalu Grid sengaja mengaktifkan jebakan dan meminta Euphemina untuk menahan prajurit yang terus berdatangan. Kemudian Grid turun dari lubang jebakan langsung ke lantai 4 dan langsung mencari Huroi. Setelah beberapa saat mencari, ia mendengar suara Huroi, akan tetapi Grid langsung dihadang oleh Leo. Leo adalah seorang ksatria dari Baron Lowe. Grid mengaktifkan semua skill buff-nya, lalu Leo langsung menyerang ke arah Grid. Grid menangkis serangan Leo, karena sekarang ditambah buff dan belatinya, agility Grid mencapai 250 poin. Tapi itu tidak cukup untuk mengalahkan Leo. Grid pun terpojok. Kemudian Leo mengaktifkan api merah di pedangnya, dan saat itu juga terjadi ledakan besar. Grid menerima damage 17.300, dan skill legenda tidak mudah mati selama 5 detik diaktifkan. Grid lalu melihat ke arah Leo yang terbaring dan berdarah-darah, pedang di samping Leo hancur lebur. Kemudian Grid teringat tentang ledakan debu yang diajarkan guru kimianya di sekolah dulu, yang mana itu adalah fenomena di mana debu terkonsentrasi di udara dan meledak setelah menerima panas dan tekanan. Biasanya fenomena ini sering terjadi di tambang batu bara atau di dalam gua. Grid santai saat memahami situasinya dan kemudian tertawa seperti orang gila. Lalu ia ke arah Leo dan kemudian menusuk hati Leo. Kemudian Leo berubah menjadi cahaya abu-abu dan notifikasi muncul memberitahukan Grid mendapatkan titel, Night Slayer, stamina bertambah 100 dan kekuatan bertambah 30, mendapatkan 8 emas, mendapatkan kunci penjara dan mendapatkan 432.000 experience, dalam sekejap level Grid menjadi 45. Lalu Grid bergegas menyelamatkan Huroi, notifikasi quest berhasil muncul.
Grid mendapatkan titel Apostle of Justice, mendapatkan statistik keberanian, mendapatkan 10 poin di semua statistik, mendapatkan skill Apostle of Justice yang tidak dapat diubah, mencapai reputasi tertinggi di kota Winston. Kemudian Huroi pun juga menerima hadiah quest-nya. Saat bersama Apostle of Justice semua statistik meningkat 20%, mendapatkan statistik gigi, skill kemauan yang kuat dan mendapatkan job kelas kedua di Satisfy. Anda adalah orang pertama yang mendapatkan job kelas kedua. Air mata mengalir dari mata Huroi, ia menggunakan semua kekuatannya lalu berlutut di depan Grid. Dan ia bersumpah akan mengikuti Grid selama sisa hidupnya. Grid dan Huroi sudah mencapai lantai 3 dan menemui Euphemina. Prajurit yang tersisa tinggal 4 orang, tetapi Euphemina sudah kelelahan. Lalu para prajurit menyerang mereka. Kemudian Huroi maju dan mengaktifkan skill kemauan yang kuat, ini dapat menahan serangan apapun selama 10 detik. Lalu Huroi menyuruh Grid dan Euphemina untuk kabur. Grid dan Euphemina bukan orang yang emosional, mereka segera meninggalkan tempat itu dan meninggalkan Huroi begitu saja. Lalu Huroi mengaktifkan skill keadilan yang tidak bisa dipecahkan. Ini adalah salah satu dari 2 skill yang didapatkan dari kelas keduanya, Mitra Apostle of Justice dengan deskripsi memberikan damage 300% dari kekuatan serangannya. Namun karena ia tidak memiliki kemampuan serangan yang bagus, dan tidak memiliki senjata, para prajurit tidak kehilangan health-nya. Lalu Huroi memilih untuk lockout saja karena quest-nya pun telah selesai. Di sisi lain, Euphemina dan Grid sudah sampai di luar penjara, lalu Baron Lowe dan 16 prajuritnya datang. Baron Lowe memerintahkan untuk membunuh mereka berdua. Sekarang Euphemina telah pulih, kemudian melawan dengan mengeluarkan skill api ekor Raja Iblis dan membunuh ke-16 prajurit, lalu menangkap Baron Lowe dan Falmon untuk diserahkan ke Frontier untuk dieksekusi. Kemudian Euphemina pergi membawa Grid untuk bertemu Rabbit. Grid kebingungan kenapa Euphemina membawanya ke tempat Rabbit. Padahal Rabbit adalah pemimpin kedua, perusahaan Mero setelah Falmon. Kemudian Rabbit menjelaskan kepada Grid bahwa ia sudah keluar dari perusahaan Mero, dan memiliki niatan ingin bekerja sama untuk membuat perusahaan dengan Grid. Dan Rabbit berjanji akan membuat Grid kaya. Grid masih belum bisa beradaptasi dengan perkembangan yang tiba-tiba ini. Lalu Rabbit pun izin untuk meninggalkan mereka karena ada satu hal yang harus ia kerjakan. Kemudian Euphemina meminta Grid untuk memenuhi janjinya membuat item orb. Lalu Grid menyuruh Euphemina untuk mencari bahan dan model orbnya. Dan Euphemina pun pergi untuk menyiapkannya. Winston memasuki era baru, desa ditingkatkan menjadi sebuah kota dan penguasa baru Winston yang dikirim Earl Stamp, mendistribusikan barang dagangan eksklusif kepada penduduk dan mengganti hutang penduduk Winston. Penduduk Winston mulai membicarakan tentang para pahlawan yang membebaskan mereka dari mimpi buruk sebelumnya. Rabbit sudah jelas menyelamatkan penduduk Winston dari krisis, tetapi ia telah lama menjadi orang kedua perusahaan Mero dan ia dihukum selama 10 tahun penjara. Tetapi ceritanya yang menyelamatkan penduduk Winston masih diperbincangkan di mana-mana. Begitu juga dengan cerita Grid dan Euphemina. Irene yang mana adalah anak Earl Stamp mulai penasaran dan menunjukkan minat besar kepada mereka. Sampai di sini dulu ya guys untuk video kali ini, nantikan video selanjutnya hanya di channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar saya semakin semangat melanjutkan ceritanya, terima kasih.